Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 Design Thinking, dari mata kuliah Design Thinking. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang peluang bisnis usaha di masing-masing daerah. Langsung ke next slide. Oke, jadi di sini kami akan memperkenalkan member dari kelompok 1. Yang pertama ada Nendar, lalu ada Lola, ada Suci, dan saya sebagai Alfian dan Ardea. Oke, berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Empathy Map. Empathy Map adalah alat visualisasi yang digunakan untuk mengartikulasikan apa yang diketahui tim produksi mengenai pengguna. Dan juga Empathy Map ini membantu tim produksi untuk membangun pemahaman yang lebih luas mengenai aspek mengapa dibalik kebutuhan dan keinginan pengguna. Berikutnya di sini saya akan menjelaskan kuadran-kuadran yang ada di dalam Empathy Map. Yang pertama, kuadran size. Kuadran size berisi tentang apa yang dikatakan user atau pengguna dalam wawancara. Yang kedua ada kuadran think. Kuadran think berisi apa yang dipikirkan user atau pengguna dan apa yang penting bagi user atau pengguna. Yang ketiga ada kuadran does. Kuadran does mencakup tindakan yang diambil dari user atau pengguna. Dan yang terakhir ada kuadran feels. Ini merupakan representasi keadaan emosi user, misalnya kekhawatiran yang dirasakan oleh user. Berikutnya boleh langsung kepada rekan saya. Ya, selanjutnya yaitu ada define. Pertama yaitu keterbatasan di setiap daerah. Pertama yaitu di Kuningan. Di Kuningan keterbatasannya yaitu kurangnya pendapatan masyarakat karena sempitnya lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu di Cirebon, di daerah Kertasura. Pertama yaitu pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kurang baik, sehingga hasil pertanian, perikanan, dan tambak garam tidak terkelola dengan baik. Yang kedua yaitu banyak pengangguran dan perantau karena sulitnya mencari lapangan kerja. Yang ketiga yaitu Cirebon di bagian kota. Kekurangannya yaitu lahan yang sudah penuh dengan bangunan atau gedung-gedung tinggi sehingga tidak ada space atau ruang untuk membuka bisnis baru. Yang keempat yaitu di Ciamis. Pertama, kurangnya pengunjung dan banyak begal kelitih yang membuat merasa tidak aman, dan penerangan di daerah ini saat malam hari sangat minim. Selanjutnya yaitu kelebihan di setiap daerah. Pertama, Kuningan, yaitu terdapat banyak tempat wisata alam yang bisa menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Kedua yaitu Cirebon, semangat kerja sumber daya manusia yang tinggi, dan juga hasil sumber daya alam yang sangat berlimpah, tempat strategis karena berada di tengah kota. Yang terakhir yaitu di Ciamis, sumber daya alam yang melimpah. Selanjutnya yaitu IDF. Ide kami yaitu pertama membuat produk dari olahan ikan. Ide bisnis produk olahan ikan yang akan kami buat sebenarnya ada banyak. Tetapi karena baru ingin merintis, kami memutuskan untuk membuat sambal ikan. Dan yang kedua yaitu membuat produk dari olahan umbi-umbian. Lalu untuk olahan umbi-umbian, kami memilih singkong yang akan kami jadikan snack dengan berbagai rasa. Selanjutnya yaitu rekan saya ya. Oke, kali ini saya akan menjabarkan tentang penjabaran dari ide dan divide. Penjabarannya yaitu kami akhirnya kelompok 1 memilih daerah Kertasura dan daerah Ciamis untuk dijadikan ide bisnis. Hasil dari nelayan di daerah Kertasura diolah lebih jauh seperti menjadi makanan ikan yang dikelola oleh masyarakat sekitar, terutama ibu-ibu, dengan membuat bisnis rumahan. Ide usaha yang bisa digunakan adalah pembuatan sambal ikan asap, ataupun makanan kering seperti kerupuk ikan. Tetapi di sini kelompok kami memilih untuk menjadikan sambal ikan. Kemudian yang di Ciamis, umbi-umbiannya itu kan melimpah, jadi kami menjadikan ide usaha tersebut karena memang umbi-umbian yang melimpah itu kurang dikelola dengan baik. Pengemasan produk juga bisa dijadikan salah satu cara mengenalkan wilayah, entah itu dari nama produk atau motif kemasan produknya. Lalu untuk ide pemasaran bisa memanfaatkan platform e-commerce untuk makanan yang bisa bertahan lama.
pun untuk penjualan secara langsung karena Kertasura dekat dengan Cirebon Kota dan Kuningan. Maka bisa dilakukan penjualan secara langsung, apalagi Kuningan memiliki banyak objek wisata dan Cirebon Kota sangat strategis untuk menjual oleh-oleh atau makanan karena masih banyak pelancong yang datang. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Suci. Oke, di sini untuk prototipenya sendiri saya sudah membuat hasil dari pengamatan langsung di lapangan dan secara fakta. Di sini untuk empatinya, karena kita membawa dari daerah Kertasura, Cirebon, dan juga dari Ciamis, untuk di bagian Cirebonnya, karena hasil laut dari kota Cirebon itu sangat melimpah, terutama udang, cumi, maupun ikan, akhirnya kita melihat kelemahan yang ada di kota Cirebon di define-nya, yaitu hasil laut mempunyai harga jual yang rendah, mengakibatkan pendapatan masyarakat rendah. Soalnya para nelayan menjual hasil lautnya itu dengan harga yang murah. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dengan cara memproduksi produk baru, yaitu membuat sambal olahan yang dikombinasikan dengan hasil laut dan menjualnya di e-commerce. Karena profit yang dijanjikan oleh e-commerce itu lebih tinggi dibanding dengan kita menjualnya secara langsung. Karena di dalam e-commerce juga kita akan melakukan pengiklanan, juga sambal olahan itu pasti digemari semua kalangan gitu. Oke, next. Nah, dan untuk selanjutnya yaitu prototipe dari hasil pengamatan dari Ciamis. Karena hasil SDA di Kabupaten Ciamis itu yang melimpah, salah satunya singkong, namun daya jualnya itu masih rendah. Dan kita melihat dari hasil pengamatan untuk define-nya, hasil SDA-nya itu tidak terlalu optimal, karena para petani lebih memfokuskan menjual hasil taninya saja. Jadi dengan hasil tani yang mentahannya saja, singkong hasil panen, itu juga mengakibatkan para petani itu mendapatkan pendapatan yang tidak terlalu banyak. Sehingga kita berusaha untuk membuat sebuah produk, dibanding menjual hasil taninya saja, kita kembangkan menjadi membuat olahan keripik dengan rasa yang digemari kaum milenial sekarang. Karena untuk zaman sekarang, melihat makanan yang mungkin seperti makanan pedas, seperti itu banyak sekali digemari oleh para kaum muda gitu. Jadi kita juga akan menjualnya di e-commerce, bukan hanya di kota yang kita tinggali saja, karena seperti yang sudah saya sebutkan, profit yang sudah dijanjikan oleh e-commerce itu jauh lebih tinggi dibanding kita menjualnya secara langsung. Mungkin cukup sekian. Next, BMC oleh teman saya. Nah, oke, selanjutnya yaitu BMC atau juga bisnis model kampas yang mau kita buat, yaitu olahan ikan dan singkong. Nah, yang pertama yaitu dari customer segment atau juga bisa disebut target pasar kita. Nah, di sini target pasar kita itu yaitu untuk pelancong atau turis dan juga masyarakat. Nah, yang kedua itu kita ke value proposition. Nah, value proposition ini atau juga bisa disebut kelebihan produk yang kita buat itu. Nah, yang pertama yaitu produk yang berkualitas, terus bahan yang digunakan masih segar dan bagus, tempat yang bagus dan memadai, dan yang terakhir yaitu rasanya yang khas dan juga enak. Nah, untuk menyampaikan kelebihannya ini dari produk kita ke customer segment atau juga disebut target pasar, nah, yaitu melalui channel dan juga customer relationship. Nah, untuk channel, nah di sini gunanya untuk masyarakat. Bila
masyarakat ingin tahu produk kita itu yaitu melalui iklan Facebook, YouTube, Instagram, dan juga WA Story. Nah, yang kedua yaitu customer relationship. Nah, setelah pelanggan tahu produk kita dan si pelanggan tersebut berminat untuk membeli, yaitu melalui WA kontak. Dan juga produk kita itu dijual dan dititipkan di tempat oleh-oleh. Nah, yang kelima yaitu revenue source. Nah, maksudnya di sini bila produk kita berhasil, yang kita dapat yaitu mendapatkan sebuah profit dari penjualan yang kita jual itu. Nah, yang keenam yaitu key activity. Nah, key activity ini disebut juga kegiatan utama kita itu ngapain. Nah, agar si customer berminat dengan produk yang kita jual itu, kita melakukan pengolahan bahan baku, aneka rasa pada produk, terus kita membuat sebuah postingan kepada produk seperti ke sosmed. Nah, terus yang ketujuh yaitu key result. Nah, key result ini sebuah aset atau juga bisa disebut senjata utama kita untuk memulai penjualan agar penjualan tersebut berjalan. Nah, yang kita gunakan itu yang pertama itu kita harus punya akun sosmed dulu, terus pegawai, dan juga kita mempunyai resep dan teknik pengolahan bahan bakunya. Nah, yang ke-8 yaitu kita mempunyai key partner. Nah, key partner ini kita berpartner dengan sebuah pembuat olahan untuk produksi. Nah, terus juga kita berpartner dengan supplier dan juga nelayan. Nah, yang terakhir itu kita berpartner dengan jasa kurir. Nah, jasa kurir ini apabila nantinya ada si pelanggan yang mau membeli produk yang kita jual itu. Nah, yang terakhir yaitu cost struktur atau juga biaya yang dikeluarkan oleh kita nantinya. Nah, agar produk yang nanti kita jual itu berjalan dengan baik, nah biaya yang kita keluarkan itu adalah untuk biaya bahan baku, biaya listrik, biaya perawatan aset. Nah, terus juga kita harus mengeluarkan biaya untuk pembuatan sebuah iklan. Nah, yang terakhir itu kita harus menggaji karyawan. Oke, nah itulah ide bisnis model kanvas yang kita buat. Terima kasih. Jadi itu adalah semua hasil dari kelompok kami yang sudah kita research di daerah masing-masing. Kalau kalian ingin melihat per daerah, PPT-nya kami sudah buat dan sudah ada di profilan tadi. Jadi kalian langsung bisa klik aja di situ. Kita udah taruh linknya. Jadi kalian bisa langsung mengakses PPT milik kami masing-masing. Sebelumnya, mohon maaf barangkali kami masih ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.